Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsan Syauqi Ramadan. Saya akan mempresentasikan pelajaran atau dirosah manhaj dakwah dalam bab kurikulum ilahiyah memunculkan generasi Quran 554. Allah menjadikan generasi pemenang setelah mengalami kemurtadan, kekafiran, kebid'ahan, kesyirikan, kemunafikan, yaitu yang diberi nama Firqatun Najiyah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummatin yuqatiluna 'alal haqqi hatta yaqumu sa'ah aw hatta ya'tiya wa'dullah la yasudduhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik." Artinya, akan tetap senantiasa ada sekelompok dari umatku berperang di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat atau sampai datang pertolongan Allah. Tidak terperdaya siapa yang menelantarkan mereka. Ciri-ciri generasi 554. Yang pertama, menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang menjadi pribadi yang dicintai Allah, yang pertama adalah ahli ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Contoh yang kedua yaitu ahlil Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas, qila man hum ya Rasulullah, qala ahlul Quran alladzina hum ahlullah wa khasatu." Yang artinya, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga terdiri dari manusia. Lalu para sahabat bertanya, "Siapa mereka itu wahai Rasulullah?" Beliau Rasulullah SAW bersabda, yaitu ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Contoh yang ketiga yaitu ahli taqarrub. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma zalal 'abdu yataqarrabu ilan nawafil hatta uhibbu fa idza ahbabtuhu sam'un yasma'una bihi wa basarun yubsiruna bihi wa rajulun yamsuna bihi." Contoh yang keempat yaitu ahli jihad. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima." Artinya, tidaklah sama antara orang beriman yang duduk atau yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai udzur syar'i dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang tidak ikut berperang. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Contoh yang kelima yaitu ahlul khuluq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, "Wa inna laka ala khuluqin adim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Contoh yang keenam yaitu teguh dalam akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahim kana ummatu qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin." Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Ciri-ciri generasi 554 yang kedua yaitu bersikap lemah lembut kepada orang mukmin dan bersikap tegas dan
keras kepada orang-orang kafir. Yang pertama yaitu bersikap tegas kepada orang Yahudi. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalangan seagama sebagai teman kepercayaan, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat jika kamu mengerti. Yang kedua yaitu bersikap keras dan tegas kepada orang Nasrani. Dalam surat Al-Mumtahanah, dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah wahdahu illa qaula Ibrahim li abihi la yastaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Yang artinya, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiran dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampun kepadamu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau kami kembali." Contoh yang ketiga yaitu bersikap keras terhadap orang musyrik. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Yang artinya, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, sekalipun orang itu bapaknya, anaknya sendiri, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya
Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha dan mereka merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang yang beruntung. Contoh yang keempat yaitu bersikap keras terhadap orang kafir. Dalam surat An-Nisa ayat 38, alladzina yattakhidunal kafiruna awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dari sisi orang kafir? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu hanyalah milik Allah. Contoh yang terakhir, yang kelima, yaitu bersikap keras terhadap orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.